Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah azzakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum, dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Seperti yang sering disampaikan oleh para ulama dengan menukil perkataan seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan perkataan yang sangat populer sekali, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu, setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu, sehingga ilmu itu nanti akan menuntun bagi pelakunya dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalan yang menuju surga. Maka oleh Allah Ta'ala akan diberikan hidayah. Dan jika seorang muslim mendapatkan hidayah sampai akhir hayatnya, dan itu berkat pertolongan dari Allah Ta'ala, sungguh seorang muslim akan diberikan peluang besarnya untuk mendapatkan sebuah kematian dalam kondisi husnul khotimah. Inilah manfaat dan faedah kenapa kita harus hadir dalam majelis-majelis ilmu, karena sesungguhnya ilmu itu akan menuntun dari setiap amal-amal kita itu menjadi amal yang soleh, dan amal soleh itulah yang akan membawa kita kalau sampai akhir hayatnya kita tetap berada di atas hidayah Allah Ta'ala itu dengan amal yang soleh tadi, maka kita akan mendapatkan kematian itu dalam kondisi husnul khatimah. Makanya seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imamnya amal, dan amal itu adalah pengikutnya. Artinya setiap amal-amal kita itu menjadikan lurus, menjadikan soleh, menjadikan baik, maka itu harus ada imamnya. Dan imam ini yang menjadikan penuntun.
Baik, ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam kajian kitab Usul Salasa, ya, yaitu landasan atau pokok yang ada 3 yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, dan itu kita kalau nggak salah sudah sampai bahasan terakhir di dalam Anwa'ul Ibadah fi Tauhidil Ibadah, ya, itu sampai kepada penjelasan tentang apa itu raghbah, kemudian rahbah, sampai kepada khusyuk. Itu sudah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagian yang ke-6. Antum bisa lihat halaman yang ke-15 tentang khasyah, ya, tentang dalil khasyah, takut, ya. Jadi antum sudah bisa lihat halaman yang ke-15, yaitu yang ke-6, dalil khasyah, takut. Maka ketika disebutkan tentang takut yang disebut dengan khasyah, ini sebagaimana firman Allah Ta'ala yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi ini, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-150. Taib, ikhwani fillah azakumullah, apa yang dimaksud dengan khasyah ini? Ya, apa yang dimaksud dengan khasyah ini? Yaitu takut. Maka khasyah ini takut yang dilatar belakangi, ya, dengan pengetahuan. Dan takut yang dilatar belakangi dengan pengetahuan ini tentunya takut terhadap kebesaran, ya, zat yang ditakutinya dan kesempurnaan dan kekuasaannya, yaitu Allah Ta'ala. Ini dijelaskan di dalam kitab sarahnya, kitab Sarah Usul Salasa oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jadi khasyah ini adalah takut yang dilatar belakangi dengan pengetahuan terhadap zat yang ditakutinya dan kesempurnaan kekuasaannya. Siapa? Yaitu Allah Ta'ala, akhi. Ya, berarti khasyah ini sesungguhnya takut yang mengandung pengetahuan. Makanya dulu kan sudah kita bahas, ya, tentang khauf, ya, tentang khauf, ya, khauf yang sudah pernah kita pelajari, akhi, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam syarah kitab Usul Salasahnya. Khauf, ya, kalau antum masih ingat catatan dulu, kalau antum, ya, barangkali sempat mencatatnya, khauf itu ada 3, ya kan? Ini ana ingatkan kembali, khauf itu ada 3. Ya, jadi bedanya khauf dengan khasyah itu nanti kita akan sampaikan, tapi kita akan ingatkan kembali bahwasanya khauf itu juga artinya takut, khasyah ini juga artinya takut. Sama-sama takut. Sehingga kalau khasyah itu takut yang dilatar belakangi dengan pengetahuan, ya, dengan ilmu terhadap kebesaran zat Allah Ta'ala dan kekuasaannya, ya. Sementara kalau khauf, ya, hanya sekedar takut biasa saja. Dan khauf itu sendiri, kalau dulu dalam kajian yang sudah pernah ana sampaikan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Usul Salasahnya, khauf itu ada 3. Ya, kalau antum masih ingat, yang pertama adalah khaufut tabi'i, takut secara tabiat. Apa takut secara tabiat? Takutnya seseorang terhadap sesuatu yang ia takuti. Ya, seperti takutnya seseorang terhadap binatang buas contohnya, kata beliau itu. Kemudian takutnya seseorang itu terhadap sesuatu yang akan membahayakan dirinya, seperti takut terhadap api yang akan membakar, takut terhadap air yang akan menenggelamkan. Maka ini disebut khaufut tabi'i,
takut secara tabiat, wajar. Ya, dibolehkan seorang itu kemudian takut terhadap yang membahayakan. Kemudian yang kedua, takut pada saat yang sudah Ana sampaikan pada saat itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah apa? Khauful ibadah. Takut dalam rangka ibadah. Ya, takut dalam rangka ibadah. Apa takut dalam rangka ibadah? Adalah takutnya seseorang pada saat dia melakukan ibadah, maka pada saat ibadah itu kata para ulama harus menghadirkan rasa khauf. Ya, harus menghadirkan rasa takut. Ya, kalau ibadah itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai ancaman. Ya, mempunyai ancaman. Apa ancamannya? Orang yang melakukan maksiat, orang yang sampai tidak melakukan ibadah itu kan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya, maka kalau orang itu melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengancam, akan memasukkan ke dalam neraka. Makanya Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu pernah memaknai tentang takwa itu kan salah satunya apa? Al khaufu minal jalil. Takut terhadap Allah Rabbul Jalil. Ya, dan itu harus dihadirkan rasa takut dalam setiap diri kita, apalagi dalam soal ibadah. Harus, jadi pada saat ibadah itu supaya ibadah diterima oleh Allah Ta'ala, maka kita dalam pengawasan Allah Ta'ala, akhi. Ya, itu sudah Ana sampaikan panjang lebar waktu itu, yang disebut dengan ya khauful ibadah, takut dalam rangka ibadah. Kemudian yang ketiga kata Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah apa? Khaufus syirri. Ya, khaufus syirri. Takut secara sir. Takut terhadap sesuatu yang gaib. Apa takut terhadap sesuatu yang gaib? Takutnya seseorang terhadap hal-hal yang gaib, seperti terhadap seseorang yang ketika mereka itu sudah meninggal, lalu kemudian dia takuti bahwasanya orang yang meninggal itu semasa hidupnya punya pengaruh yang luar biasa, lalu kemudian dia takuti, termasuk kalau orang ini sudah meninggal, maka dia orang yang akan mengetahui perkara-perkara yang gaib, sampai kemudian di dalam diri mereka itu akan muncul sesuatu yang akan memberikan pengaruh terhadap orang yang masih hidup. Ya. Dan itu biasanya disematkan kepada orang yang disebut dengan istilah wali dan lain sebagainya. Ya. Sehingga kadang-kala orang itu kemudian takut terhadap pengaruh yang seperti itu. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, maka takut yang seperti ini bisa menjadikan orang itu jatuh kepada perbuatan syirik. Ya, termasuk takut terhadap seseorang yang sudah meninggal, lalu kemudian akan difahami bahwasanya nanti akan ada hantunya orang yang meninggal itu. Ya, kemudian nanti akan menakut-nakuti seseorang. Makanya kemudian ini sampai difahami, sampai diyakini, terutama di Indonesia, orang itu kalau melewati kuburan itu dianggap serem. Ya kan? Sampai sekarang orang itu kalau lewat kuburan, ya kalau antum coba ba'da isya saja lewat kuburan sendirian, kira-kira serem apa enggak? Serem, ya kan? Takut. Ya, takut. Tapi kalau antum lewat di depan anjing yang menggonggong, sudah biasa. Kalau udah biasa enggak takut, ya kan? Ya kan? Padahal itu secara tabiinya, secara tabiatnya itu enggak takut sebenarnya. Ya. Ya, artinya apa? Orang yang takut terhadap setan, takut terhadap jin, itu kemudian nanti jatuh kepada perbuatan syirik. Makanya ketika ada orang yang melewati sebuah tempat yang sampai tempat itu dianggap seram dan lain sebagainya, lalu bukannya orang itu isti'adzah, nanti akan juga dibahas tentang isti'adzah, yaitu minta perlindungan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Itu kemudian orang itu malah berlindung kepada penghuni di tempat itu, yaitu jin dan lain sebagainya.
biasanya mengatakan, maaf mbak, saya mau lewat, saya permisi, jangan ditakuti saya ya, jangan diapa-apain. Coba, ini nggak boleh kita melakukan seperti itu, ya. Apalagi kalau kuburannya mbah siapa begitu ya kan, wah orang sakti begitu. Maaf mbak, saya permisi, saya mau lewat, jangan diganggu. Ini nggak boleh yang seperti ini. Makanya Nabi itu pernah menjelaskan di dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, ketika kita melewati sebuah tempat, yang tempat itu dianggap angker, maka mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala, minimal mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau kita ucapkan isti'adzah, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Maka setan atau jin-jin kafir itu akan mengecil seperti lalat. Tetapi pada saat kita itu malah berlindung atau tidak mengucapkan isti'adzah kepada Allah Ta'ala, lalu sampai kita malah berlindung kepada jin-jin tadi, ya, lalu kemudian permisi, saya jangan diganggu, saya mau lewat, maka nanti jin itu akan membesar seperti rumah, ya, jin itu akan membesar seperti rumah. Ini keyakinan, sebuah akidah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya ini. Tapi kenapa kok kita lebih percaya kepada animisme, percaya kepada ajaran-ajaran animisme? Itu kan ajaran-ajaran Hindu sebenarnya. Dan kita sudah dicekoki sejak kecil ketika kita itu nangis oleh orang tua kita dulu itu, ya awas, kalau nangis terus nggak mau diem, nanti diikat di bawah pohon, ya, pohon pisang, pohon apa itu, nanti di situ biar digondol kalong wewek begitu, biar digondol gendruwo dan lain sebagainya. Ini dicekoki sejak kecil kita seperti itu. Maka apa? Sampai besar pun seperti itu. Ya, sampai besar seperti itu. Padahal ini adalah khaufus sirri, nggak boleh. Ya, ini bisa jatuh kepada perbuatan syirik. Ini bukan khaufut tabi'i. Makanya orang-orang Arab itu, anak-anak Arab itu umur kecil, masih ya umur-umur TK dan lain sebagainya, itu kalau melewati kuburan seperti kuburan Baqi yang ada di mana ini, di Madinah, ya, atau di Ma'la yang ada di Mekah itu, mereka biasa. Walaupun itu setelah Isya itu mereka lewat itu nggak ada yang takut, ya, nggak ada yang takut. Coba kalau kita, waduh, baru habis maghrib aja udah gelap sedikit, udah larinya tunggang langgang itu, ya kan? Ya, coba nanti ya Pak ya, kalau mau coba ini tes ininya coba, ya, malam coba, ya, ba'da Isya begitu ngelewatin mana ada kuburan di sini, ya, nah, ya, itu udah takutnya luar biasa. Padahal ini bukan khaufut tabi'i. Ya, bukan khaufut tabi'i, bukan takut secara tabiat, tapi takut secara sir yang tidak dibolehkan secara akidah kita ini. Ya. Ikhwani fillah azzakumullah. Ya, jadi itu yang sudah pernah Ana sampaikan tentang khauf itu. Nah, khosyah ini, ya, khosyah ini yang kita pelajari ini, ya, adalah apa? Takut yang dibarengi dengan ilmu. Ketika orang itu takut kepada Allah Ta'ala, ya akhi, maka nilainya kalau orang itu ya tinggi dalam bentuk ibadah, ya akhi. Makanya di dalam surat Fatir ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya, ya, orang yang takut kepada Allah Ta'ala dari hambanya itu adalah apa? Al-ulama, orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu, ya, akan takut kepada Allah Ta'ala. Artinya apa? Di sini memakai kata yakhsha, ya, yakhsha. Artinya apa? Khasyah, takut.
maka takut yang dibarengi dengan ilmu itu adalah nilainya tinggi. Ya, Ana berikan bedanya orang yang mengetahui ilmu dengan orang yang tidak mengetahui ilmu itu beda. Ya, Allah bedakan. Ya, akhi, Allah bedakan. Umpamanya dalam surat apa itu? Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Ya, surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Di situ disebutkan oleh Allah Ta'ala, ya, qul, katakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama? Kata Allah Ta'ala, ya, Allah Ta'ala menjelaskan, ya, itu tidak sama. Ya, jadi apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sehingga Allah sebutkan perbedaannya apa? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya orang yang mengetahui atau orang yang berakal itu orang yang bisa menerima pelajaran. Beda dengan orang yang tidak mengetahui. Ya, tidak mengetahui. Jadi Allah bedakan orang yang mengetahui ilmu dengan orang yang tidak mengetahui ilmu. Artinya apa? Pada saat orang itu khosyah, maka orang ini mengetahui rasa takut itu. Maka itu nanti pun ketika dia melakukan ibadah, nilai ibadahnya itu lebih tinggi. Ya, kata Syekhul Islam, nilai ibadahnya itu lebih tinggi dibanding orang yang tidak mengetahui pada saat orang itu melakukan ibadah. Begitu juga, ya, kebalikannya ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka dosanya itu lebih besar dibandingkan orang yang tidak mengetahui. Ana berikan contoh masalah dunia saja umpamanya, tentang rokok umpamanya. Rokok itu kan berbahaya. Secara umum itu orang tahu berbahaya. Tapi ketika orang itu mengetahui rokok itu berbahaya, antara dokter dengan orang awam itu beda. Kalau dokter itu tahu, karena dengan ilmu dia itu. Harusnya ketika tahu tentang rokok itu berbahaya, dokter itu harusnya orang yang pertama yang paling takut terhadap rokok, karena bahayanya dia tahu secara secara penelitiannya, dokter itu tahu ilmunya akan membahayakan entah jantungnya, kemudian nanti paru-parunya. Makanya ketika dibungkus rokok itu kan dituangkan itu kan rekomendasinya dari dokter itu, ya, disebutkan membahayakan jantung, paru-paru, janin, kanker, ya kan, sampai ada gambarnya leher lobang begitu kan, ya kan, itu kan rekomendasinya dari dokter sebenarnya itu. Nah, dokter itu orang yang mengetahui bahaya yang luar biasa karena dengan ilmunya. Beda dengan orang awam. Makanya ketika orang awam dengan dokter itu kemudian sama-sama merokok, kira-kira bagaimana, akhi? Kalau ada dokter umumnya ngerokok, waduh, ini dokter keterlaluan banget. Sudah tahu, malah dokter kok malah ngasih contoh yang nggak bener kan, begitu kan? Pasti apa? Iya, dokternya keterlaluan ini, dolimnya keterlaluan, ya kan? Karena apa? Dia tahu, faham dengan ilmunya. Mungkin orang awam nggak faham. Ya, orang awam ini nggak paham, apalagi orang awam yang di kampung yang jauh dari informasi tentang bahaya rokok itu. Ya, orang yang petani di kampung itu, dia ngisep rokok segala macam, apalagi yang dilinting itu kan, waduh, yang nggak ada filternya, nggak ada ininya, wah itu lebih dahsyat ininya kan begitu. Nikotinnya, tapi lebih jos katanya kan begitu kan. Wah, itu dia nggak tahu bahayanya seperti apa, ya kan, nggak tahu.
Ya kalau kata orang apa? Ya wajar dia nggak tahu bahayanya. Loh ini dokter dia paham. Kan begitu. Makanya begitu juga beda ketika ada seorang ulama dengan orang awam. Lalu ketika ada seorang ulama itu umpamanya, kan tempo hari sering ya kita diperlihatkan ada seorang ulama ketika menjabat kemudian koruptor, ya kan? Umpamanya kan, ya ada kan seperti itu kan, koruptor. Bahkan koruptor yang paling banyak itu ada di departemen agama yang paling banyak, ya kan? Jadi departemen agama itu yang paling banyak koruptornya kan? Apa departemen di antara departemen yang paling banyak adalah departemen agama yang paling banyak koruptornya, ya kan? Apakah mereka kumpulan orang-orang bodoh? Kan bukan kan? Mereka ini orang-orang pintar di situ, paham agama, makanya dia sampai duduk di departemen agama. Ya kan? Nah, kemudian kita tahu informasi seperti itu apa? Pasti kita akan mengurut dada. Masa sih ya? Keterlaluan amat, dan memang iya kan begitu kan jawabannya, ya kan? Ternyata kok banyak orang-orang yang di departemen agama ya, yang juga di situ ada kiai, ada ustadz segala macam, kok kemudian melakukan korupsi. Ya kan? Nah, ini beda. Makanya di mata Allah nanti pun juga dosanya lebih besar karena apa? Dia tahu apa yang dia lakukan. Kalau orang awam mungkin nggak tahu. Kalaupun tahu nggak begitu mendalam dia taunya itu. Nah, ini yang disebut dengan khosyah di sini. Ya, ini disebut dengan khosyah. Jadi takutnya itu dibarengi dengan ilmu, ya, dengan ilmu, dan harusnya dia akan menjadi contoh. Ya, begitu juga ketika dosa itu dia lakukan, maka dosa yang ia lakukan itu pun juga akan menjadi besar orang yang tahu ilmunya itu. Ya, makanya di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, ketika dialognya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan Hudzaifah Al-Yamani, ketika akan terjadi pada satu zaman nanti yang disebut dengan dakhonun. Dakhonun itu zaman kekeruhan antara yang hak dengan yang batil, itu sudah sulit untuk dibedakan. Itu yang disebut dakhonun, zaman kekeruhan namanya. Dan apa ini sudah terjadi pada zaman sekarang ini? Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya kayaknya tanda-tanda itu ada, ya. Maka apa kata Nabi? Yang membuat kekeruhan itu bukan orang awam, tapi siapa? Ulama. Di situ disebutkan, ya, disebutkan ulama di dalam hadis itu, dialognya beliau dengan Hudzaifah Al-Yamani, sehingga beliau menjelaskan, ya, du'auhum fi abwabi jahannam. Para dai-dai itu nanti ada di pintu-pintu neraka jahanam. Coba, itu para dai. Dai itu siapa? Dai itu orang yang menyampaikan ilmu agama kepada orang awam, akhi. Tapi dikatakan oleh Nabi ketika pada zaman kekeruhan itu nanti, ya, nanti di akhirat kebanyakan dari mereka apa? Para dai-dai itu ada di pintu-pintu neraka jahanam. Coba. Ini ancaman oleh Nabi. Ya, karena yang menyebabkan orang itu melakukan perbuatan maksiat seringkali ada andilnya seorang dai. Ya, kelirunya seorang dai akan diikuti oleh jamaahnya. Ya, dosa yang dilakukan oleh dai menjadikan contoh pun juga akan diikuti oleh jamaahnya. Sampai kadang-kadang ada, ya itu tadi istilah pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kan begitu. Ya, jadi ini tentang khosyah ini, ya, makanya hati-hati, ya, bukan berarti nanti kemudian wah kalau begitu kita nggak usah nuntut ilmu dah, nanti tahu kemudian nanti tuntutannya lebih berat nanti ketika kita tahu ilmu, lalu kemudian nggak usah taklim aja kalau begitu. Nah, ini ada muncul subhat yang ditiupkan oleh setan nantinya. Oh kalau begitu, kalau ya orang yang berilmu tahu, oh ini nanti halal, ini haram, kemudian kita nggak, ini nanti lebih berat lagi. Oh nggak usah nuntut ilmu. Ada orang yang seperti itu. Mendingan kita
diam di rumah aja dah, jadi orang awam aja dah begitu, karena nanti nggak berat. Nah, ini syubhat ditiupkan oleh setan. Apa? Yang seperti ini tidak benar. Maka apa? Kalau orang itu tidak menuntut ilmu, ya, kalau orang itu tidak menuntut ilmu, maka orang itu dalam kondisi dia berdosa kepada Allah Ta'ala. Kenapa orang itu berdosa? Karena menuntut ilmu syar'i, ilmu agama itu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Dan ketika disebutkan hukumnya wajib, maka apa? Maka dalilnya banyak sekali. Salah satunya nanti antum bisa lihat dalam surat Muhammad ayat yang ke-19. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Di sini disebutkan kata fa'lam. Fa'lam itu berilmulah kalian, ya. Artinya kita disuruh berilmu, disuruh apa? Mempelajari ilmu. Ya, disuruh mempelajari ilmu. Apa ilmu yang dipelajari? Ilmu agama. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka di sini dituntut kita, ya, diperintahkan oleh Allah Ta'ala dengan kata fa'lam. Makanya dalam kaidah usul fikih, al aslu, ya, fil amri lil wujub. Asal sebuah perintah itu pada dasarnya menunjukkan sesuatu yang wajib. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berilmu, mempelajari ilmu agama di sini. Surat apa? Muhammad ayat 19, nanti bisa dilihat sendiri. Ya, begitu juga disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat apa? Riwayat Imam Ibnu Majah. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Gak boleh seorang muslim itu menjadi orang yang bodoh. Ya, wajib dia menuntut ilmu. Ya, wajib dia menuntut ilmu. Makanya ya, kalau orang itu tidak menuntut ilmu lalu dia membiarkan bodoh, selain dia apa? Berdosa, karena apa? Ya, mafhum mukhalafahnya itu apa? Pemahaman kebalikannya, maka dia berada di atas larangan Allah Ta'ala. Dilarang kita ini menjadi orang yang bodoh tentang ilmu agama. Ya, sedangkan kaidah usul fikih itu sebaliknya, kata Imam Syafi'i apa? Al aslu fin nahyi lil haram. Asal sebuah larangan itu pada dasarnya menunjukkan sesuatu yang haram. Ya, nggak boleh kita dalam larangan. Larangan apa? Larangan menjadi orang yang bodoh. Sedangkan kita apa? Diwajibkan menjadi orang yang berilmu, orang yang mengetahui ilmu agama. Ya. Selain itu apa? Maka orang yang ya bodoh, tidak mengetahui ilmu, lalu dengan mengatakan nggak perlu saya belajar ilmu, nanti kalau tahu ilmu nanti terkena khosyah tadi. Ya, nanti ancamannya ya seperti itu nanti, ya, takut, mendingan nggak usah yang apa mengetahui ilmu. Maka ini nanti bisa menjadi tasabbuh bil kufar, ya, menyerupai orang kafir. Apa menyerupai orang kafir? Siapa yang diserupai? Yang diserupai ini kata seorang ulama, yaitu dari penjelasan gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau belajar ilmu itu di Mekah, yaitu siapa? Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah itu pernah mengatakan, man fasada, ya, barang siapa yang rusak, min ubadihi, ya, barang siapa yang rusak dari ahli ibadahnya, masa dari ahli orang-orang yang ibadah, ya, fa fihi syabbahu minan nasara, nanti orang itu mirip dengan orang Nasrani. Maksudnya apa? Kata Syekh Shalih Utsaimin ketika menjelaskan perkataan apa namanya Imam Sufyan bin Uyainah ini adalah man amila bila ilmin faqad syabahun nasara. Barang siapa yang mempelajari, barang siapa yang mengamalkan agama lalu dia tidak tegak di atas ilmu, sungguh orang itu mirip dengan orang Nasrani. Jadi selain kita itu dalam ancaman yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan kita
menjadikan sesuatu yang wajib mempelajari ilmu, maka kalau kita tidak mempelajari ilmu itu nanti kita akan tasyabuh dengan orang Nasrani. Ya, tasyabuh dengan orang Nasrani. Orang itu dikatakan orang yang rusak dari ahli ibadah kami. Ya, kata Imam Sufyan bin Uyainah tadi, maka orang itu menjadi mirip dengan orang Nasrani, adalah orang yang ketika tidak mengetahui mengamalkan agama lalu tidak tegak di atas ilmu. Ya, man amila bila ilmin faqad syabahu minan nasara. Barang siapa yang mengamalkan agama lalu dia tidak tegak di atas ilmu, sungguh orang itu mirip dengan orang Nasrani. Sedangkan kita tidak boleh mirip dengan orang Nasrani. Ya, mirip dengan orang kafir. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka tidak ubahnya seperti kaum yang diserupai tadi. Kalau kita menyerupai orang Nasrani, berarti kita seperti orang Nasrani. Naudzubillah min dzalik. Sebab nanti ini kaitannya di akhirat, kita tidak mendapatkan tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak diakui sebagai umatnya nanti. Dan itu disebutkan dalam hadis yang lain seperti dalam riwayat Imam Muslim. Ya, apa kata beliau di dalam hadis, ya. Beliau pernah menjelaskan, laisa minna man amila bisunnati ghairina. Bukan golongan kami, bukan umat kami orang-orang Islam yang meniru-niru cara orang-orang selain kami, yaitu orang-orang kafir. Ya, jadi kalau ada orang Islam yang meniru-niru, yang menyerupai orang-orang kafir, maka laisa minna, kata beliau, tidak menjadi golongan kami nanti. Ya, jadi laisa minna. Lah kalau bukan golongannya beliau, bukan umatnya beliau, bagaimana beliau memberikan syafaat? Ya, ini sampai ke sana ininya. Maka kita itu wajib mempelajari ilmu. Setelah mempelajari ilmu, maka kita menjadi orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Khasyatullah ini. Ya, dan itu nanti nilai ibadah kita di mata Allah itu lebih berbobot nilainya. Pahalanya lebih berbobot. Ya, makanya orang yang berilmu itu secara dunia aja itu kan bisa kita lihat sekarang ini, akhi. Ya, profesional itu kan bisa kita lihat, ya. Orang yang punya ilmu dihargai kan di dunia ini, ya kan? Ya, orang yang kerja di kantoran itu, orang yang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu itu kan beda, afwan, ya. Orang yang punya ilmu itu dihargai sebagai profesional itu jadi direktur segala macam. Kalau dia tidak punya ilmu umpamanya jadi OB, ya kan? Nah, ini urusan dunia, ya kan? Itu seperti itu. Ya, itu urusan dunia saja sudah dibedakan. Nah, ini urusan akhirat. Masa iya sih kita mau jadi OB-nya di akhirat kan begitu kan? Kita nggak mau kan begitu. Pengennya yang pelajari ilmu ini. Makanya ya kalau kita bahas tentang ilmu ya panjang sekali. Ya. Taib ikhwani fillah azzakumullah. Nah, ini mungkin tentang khosyah ini kita cukupkan ini. Ini kan kita jelasin satu-satu ini kan, satu pertemuan karena satu lah, ini kan sebulan sekali. Ini sudah berapa kali pertemuan kita tentang membahas anwaul ibadah fi tauhidil ibadah ini, ya kan? Nah, tapi mungkin tentang khosyah ini anak cukupkan, kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Kan masih ada waktu Ustaz ya, Afan. Ini Ustaznya udah pegang mic kayaknya, belum ini saat belum pertanyaan kan masih ada waktu kan kayaknya. Kemudian kita akan lanjutkan yang ketujuh, dalil inabah. Dalil inabah. Ya, antum bisa lihat halaman 15 ya. Halaman 15 ya. Inabah kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya dengan mentaati perintahnya sebelum datang azab kepadamu
kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Surat Az-Zumar ayat yang ke-54. Apa inabah ini? Maka inabah ini sebagaimana penjelasan Syekh Shalih Utsaimin dalam kitab Syarah Ushul Salasahnya adalah kembali dan berserah diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ya, itu yang disebut al-inabah. Ya, Anda ulang lagi, al-inabah, kembali, maksudnya di sini adalah kembali dan berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Makanya inabah ini pun dimaknai oleh sebagian ulama, inabah itu adalah dengan istilah kita orang awam itu disebut dengan tobat. Ya, al-inabah itu ya adalah bentuk pertobatan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya tobat itu kan orang yang kembali lagi kepada Allah Ta'ala, yaitu dalam ketaatan dan punya komitmen untuk tidak melakukan kemaksiatan lagi. Ya, itu dengan istilah taubat. Ya, itu yang disebut dengan inabah. Makanya di dalam inabah ini, ya, bentuk pertobatan ini adalah menjadikan seorang muslim ya wajib untuk melakukan inabah. Ya, wajib untuk melakukan inabah. Karena apa? Seorang muslim, apalagi kita ini seorang manusia yang selalu banyak dosa, selalu banyak melakukan maksiat, ya. Maka apalagi di zaman sekarang ini baru melangkah keluar dari rumah kita itu kemaksiatan itu sudah banyak. Ya, terutama kemaksiatan mata ini, ya. Mata itu kemaksiatannya paling banyak itu. Makanya Nabi sampai mengistilahkan ada zina mata, ya, ada zina telinga, ada zina hati, ada zina tangan, ada zina kaki. Itu pernah disebutkan dalam hadis yang sahih. Ya, meskipun itu tidak zina yang sesungguhnya. Kalau zina sesungguhnya itu adalah apa? Yaitu ketika timba masuk ke dalam sumur, itu namanya zina yang sesungguhnya. Itu istilah Nabi juga, timba masuk ke dalam sumur itu zina yang sesungguhnya. Ya, ya, masuknya dzakar kepada farjinya seorang wanita yang tidak halal baginya. Ya. Maka di situ ada pintu-pintu zina, kata Nabi. Mata itu zinanya apa? Melihat. Tangan zinanya meraba. Ya. Kemudian telinga zinanya mendengar. Nah, ini hati-hati kalau mendengar, ya, pengen kita dengerin sesuatu yang maksiat itu hati-hati. Ini apalagi HP itu kan, terutama itu sudah banyak begitu buka nih situs-situs porno nih anak-anak muda itu kan. Wah, ya kan. Terus di telinga itu juga kan banyak sekali, ya, yang kemudian menyebabkan pintu-pintu zina itu. Bahkan sampai zina hati. Zina hati. Apa zina hati? Hati, kata dulu pernah Anda baca di dalam fatwa muhimmahnya Syekh bin Baz, seorang laki-laki atau seorang wanita itu bisa melakukan zina hati. Ya, bisa melakukan zina hati. Maksudnya apa? Meskipun ya seseorang itu sudah beristri atau bersuami sekalipun. Apa? Afan saja ini masih ada waktu sedikit aja, minta Anda waktu sedikit. Karena udah bel harusnya udah tanya jawab ini ya. Afan. Zina hati itu, ya, kata beliau pernah memberikan fatwanya, meskipun itu sudah punya istri atau punya suami, ketika ada seorang suami, lalu pada saat dia melakukan melakukan jima dengan istrinya, lalu dia berfantasi. Apa itu berfantasi? Membayangkan, ya, membayangkan wanita lain. Yang umpamanya kok ini kadang-kadang ada seorang psikolog, ya, yang kemudian mengajarkan nggak benar, nggak selalu juga kalau antum datang ke psikolog itu, ya, istilahnya seksiologi kan begitu kan, ya, seorang psikolog ahli seks begitu kan,
Itu kadang-kadang mengajarkannya kalau sudah bosan sama istrinya, nggak apa-apa berfantasi dengan orang lain. Bahkan sampai ada ini, karena ini ya anak dapat masukan pertanyaan itu banyak sekali. Ada seorang yang bertanya itu, Ustadz, anak itu nggak bisa berhubungan sama istri kalau nggak membayangkan orang lain. Anak itu kayaknya sudah jenuh betul, tapi anak nggak mungkin cerai sama istri saya. Karena saya sudah punya anak banyak dan lain sebagainya. Sebenarnya sudah bosan Ustadz. Cuman nggak gimana lagi. Karena sudah banyak, anak banyak, kemudian nggak enak sama mertua, nggak enak sama orang tua. Masa udah anak-anaknya banyak masih mau pengen cerai juga. Tapi nggak bisa dibohongi juga Ustadz. Pada saat mau kumpul dengan istri itu nggak bisa kalau nggak membayangkan orang lain. Ini namanya apa? Berfantasi. Maka pada saat dia berfantasi seperti ini, ya, maka ini sudah zina hati, maka hukumnya apa? Hukumnya haram, nggak boleh. Meskipun apa? Secara zakarnya itu tidak secara ini tadi yang disebutkan seperti masuk ke dalam timba, masuk ke dalam sumur tadi. Maka pada saat dia berfantasi membayangkan wanita lain, maka dia di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya, begitu juga seorang istri, ketika istrinya mendapatkan suaminya, wah dari dulu nggak ganteng-ganteng, begitu terus suami saya katanya, ya kan? Lalu kemudian setiap mau berhubungan dengan suaminya, itu nggak ada nafsunya karena mungkin sudah, apalagi dengan umur sudah tua. Maka kemudian dia berfantasi dengan laki-laki lain. Wah, cari artis yang dia fantasiin, siapa itu umpamanya, ya kan? Maka yang seperti ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan Syekh bin Baz itu di dalam fatwanya yang pernah Anda baca apa? Ketika ada suami, ini punya istri dua. Nah ini, punya istri dua. Lalu pada saat dia berhubungan dengan istri pertamanya, dia berfantasi dengan istri keduanya. Padahal itu apa? Yang difantasiin itu bukan orang lain, tapi istrinya yang sah. Tapi kata Syekh bin Baz, beliau memberikan fatwanya apa? Tetap tidak dibolehkan. Ya, hukumnya berdosa. Karena apa? Dia telah membohongi tubuh istri pertamanya tadi. Orang yang melakukan berkumpul suami istri itu kata Nabi bersungguh-sungguh sampai dikatakan dua khitan itu bertemu. Artinya apa? Bersungguh-sungguh dia melakukan ibadah. Tapi pada saat dia berfantasi meskipun dengan perempuan yang halal baginya istri keduanya tadi, maka pada saat dia berfantasi dengan istri keduanya dia tetap berdosa. Karena apa? Dia telah membohongi tubuh istrinya. Ya kan? Nah, ini hukumnya haram. Maka harus apa? Kembali. Maka orang yang seperti itu, terutama orang yang sampai melakukan zina, kata Nabi, imannya itu apa? Hilang, lepas, keluar dari atas kepalanya. Kadzullah. Bagaikan iman itu bagaikan apa? Dullah, bagaikan payung. Ya, dil itu payung yang menaungi, dan itu hilang nanti orang yang melakukan zina. Maka supaya apa? Kembali, hendaknya orang itu bertobat. Ini kayaknya waktunya sudah habis. Mungkin tanya jawab ini. Fadol, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini. Kalau seorang punya dia naik pesawat takut jatuh, kemudian naik kapal takut tenggelam, itu termasuk apa? Boleh? Kenapa? Dia naik pesawat takut jatuh, kemudian naik kapal takut tenggelam, jadi nggak berani kemana-mana. Takut. Iya, itu khaufut tabi'i. Jadi kalau ada orang nggak mau naik kapal, nggak mau naik pesawat terbang karena khawatir jatuh, ya fobia begitu kan istilahnya. Ya ini kerennya itu kan fobia gitu kan, fobia, takut terhadap ketinggian karena dia mau naik pesawat. Banyak, jangankan kita orang Indonesia, ini ada orang Eropa aja karena pemain bola umpamanya terkenal itu sampai dia nggak mau diajak terbang begitu, mendingan dia naik darat begitu kan. Maka fobia seperti itu, ya ini khaufut tabi'i namanya, takut secara wajar, dibolehkan, nggak apa-apa. Tapi jangan kemudian takut yang takut tabi'i ini, lalu jangan kemudian kita memberikan takut yang disebutkan, wah ini syirik nih, takut sama macan, syirik lo, takut sama Allah Ta'ala saja dong, nggak boleh sama macan, nanti syirik lo, jatuhnya enggak. Itu salah itu yang seperti itu. Karena itu apa? Secara tabiat manusia itu diberikan oleh Allah Ta'ala rasa takut. Ya termasuk yang Bapak tanyakan
tentang takut ketinggian karena mau naik pesawat atau takut tenggelam ya naik kapal laut begitu, maka seperti ini khaufut tabi'i. Jadi ini wajar, nggak apa-apa, tidak berdosa apa, itu wajar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah ada pertanyaan. Mencari ilmu agama itu wajib, bagaimana cara cari ilmu, kepada siapa kita cari ilmu di tengah-tengah banyaknya perselisihan di antara para ustaz-ustaz yang ada. Ya, tapi pertanyaannya bagus sekali. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Bagaimana cara untuk mendapatkan seorang guru yang kemudian yang benar, sedangkan sekarang ini banyak perselisihan di antara para taruhlah ulama, ya begitu banyak perselisihan. Maka ketika kita mencari ustadz atau mencari guru untuk kita jadikan sandaran untuk mendapatkan ilmu agama, maka bagaimana? Maka ini disebutkan di dalam beberapa penjelasan di antara para ulama itu, bagaimana dulu ulama-ulama yang pernah menjelaskan, yaitu salah satunya adalah dari kalangan para sahabat seperti Ibnu Abbas umpamanya. Maka Ibnu Abbas itu pernah menjelaskan bagaimana kita supaya mendapatkan ilmu dari guru yang seperti apa. Maka Ibnu Abbas itu pernah menjelaskan dengan ucapannya, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qulub. Janganlah kamu duduk di dalam majelisnya ahlul ahwa. Duduknya kalian di dalam majelisnya ahlul ahwa mumridatun lil qulub, akan menjadikan hati kalian itu sakit. Apa maksudnya? Kalian tidak akan mendapatkan petunjuk. Tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi berarti mencari guru yang tidak menurut hawa nafsu mereka. Apa? Mencari guru yang tidak menuruti hawa nafsu mereka. Karena itu akan menyebabkan hati kalian sakit, tidak mendapatkan hidayah, tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Berarti adalah mencari guru yang guru itu pada saat mengajarkan ilmu, maka berdasarkan di atas ilmu. Mengajarkan agama ini berdasarkan di atas ilmu, dan ilmu itu dikembalikan kepada dalil, dan dalil itu dikembalikan kepada Quran dan sunnah yang sahih. Harus yang sahih. Sebab sekarang ini banyak orang menjadikan sunnah itu kemudian ternyata hadisnya itu hadis yang dhaif, apalagi sampai hadis yang maudhu. Itu banyak. Berarti kalau kita itu mau mencari guru untuk dijadikan sandaran untuk mendapatkan ilmu, carilah guru yang pada saat mengajarkan agama ini berdasarkan di atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Kemudian di atas fahamnya para sahabat radhiyallahu anhum, itu lebih selamat lagi. Makanya Nabi pernah menjelaskan di dalam sabdanya, hadis yang sahih riwayat Imam Ibnul Mubarak. Apa kata beliau? Inna min asyratis sa'ah ayyul tamasal ilm indal asaghir. Sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat, akhir zaman. Apa kata Nabi? Banyaknya orang yang mengambil ilmu, banyaknya orang yang mempelajari ilmu, indal asaghir, di sisi orang-orang yang dikatakan asaghir, orang yang paling kecil. Apa itu asaghir? Kata Imam Ibnul Mubarak sendiri menjelaskan, al-asaghir ay ahlul ahwa wal bidah. Al-asaghir itu adalah orang-orang yang menuruti di dalam hawa nafsu mereka, orang yang berdasarkan hawa nafsu mereka, dan juga ahlul bidah, orang yang mengajak kepada kebid'ahan, menyelisih di dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang harus kita ketahui tentang kita harus mengambil ilmu, jangan seperti orang-orang yang seperti itu. Tapi ambillah ilmu dari orang-orang yang pada saat dia mengajarkan agama ini berdasarkan di atas ilmu, yaitu berdasarkan Quran dan sunnah yang sahih, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum.
Karena sebanyak apapun amal kita pada saat kita beramal lalu tidak tegak di atas ilmu, maka amal ibadah itu nanti menjadi rusak semuanya. Dan kalau rusak berarti tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Makanya dalam penjelasan ini, ya anak ingat ucapan seorang Amirul Mukminin, sekaligus beliau ini seorang ulama. Ya, insya Allah antum pernah mendengar Umar bin Abdul Aziz dalam masanya itu mengalami keemasan. Ya, maka apa kata beliau? Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aksaru mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakannya itu lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya. Ya, sehingga apa? Itu diawali dari ketika kita mengambil ilmu dari seseorang. Makanya orang itu dinilai ketika menyampaikan agama, dia berdasarkan dalil apa tidak, kan begitu. Ya, apakah dia berdasarkan hawa nafsunya, atau dia mengajak kepada kebid'ahan, atau sebaliknya mengajak kepada ilmu berdasarkan Quran dan Sunnah yang sahih, kemudian mengajak kepada apa yang difahamkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ini yang menjadi ukurannya. Ya, jadi itu yang harus kita hati-hati untuk mendapatkan ilmu dari seseorang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, Ustaz. Baik, kata panitia sudah cukup. Ana akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang ana sampaikan, baik buat ana maupun buat antum semuanya. Ya, sehingga pesan ana dan selalu mengingatkan kepada diri sendiri sebelum ana tutup dengan kafaratul majlis. Apa kata seorang Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ini pernah mengatakan, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu. Setelah kalian mengetahui ilmu, maka amalkan ilmu. Artinya kita nggak boleh bosan-bosan mencari ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, amalkan ilmu. Dan akhirnya ana tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.